Welcome back to my channel. Dan jangan lupa awali hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada kabar baik nih buat teman-teman yang memiliki imajinasi yang tinggi, yang suka dengan dunia fantasi, tapi bukan Dufan Ancol ya guys. Karena dalam film yang akan kita bahas atau review kali ini sangat penuh dengan imajinasi yang bikin kalian semua terpukau. Pokoknya rekomendasi banget deh. Mimin yakin kalian bakalan terpesona dengan review film kali ini. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia reviewnya. Cekidot. Kisahnya dimulai ketika Zack baru saja pindah rumah bersama ibunya di sebuah pemukiman yang cukup jauh dari kota usai kematian ayah Zack. Mereka bertangga dengan seorang penulis yang bernama Stein yang hidup bersama seorang anak perempuan bernama Hannah. Zack dan Hannah sempat berbincang beberapa kali hingga Stein mengatakan kepada Zack untuk tidak menjalin hubungan dengan keluarganya. Kira-kira gimana nih perasaan teman-teman kalau di posisi Zack? Baru PDKT udah dilarang sama orang tua doi. Sedih dong. Oke, buat para Jonas, hapus dulu air matanya. Kita lanjut ke cerita. Pada suatu hari ketika Jack sedang membuang sampah, dia dikagetkan dengan kehadiran Hannah yang tiba-tiba dari belakangnya. Sontak saja Jack merasa kaget dan ketakutan. Tapi karena dia merasa gengsi, dia pura-pura tidak takut. Dan kemudian dia berkata kepada Hannah, "Apakah ada hal yang lebih menyenangkan di sekitar sini selain menakuti tetanggamu?" Lalu Hannah pun mengajak Jack pergi ke suatu tempat di tengah hutan. Jack sempat merasa ketakutan karena suasananya cukup menyeramkan dan gelap hingga Hannah menyalakan lampu dan membuat Jack terkagum-kagum. Tempat itu adalah tempat favorit si Hannah. My favorite part. So, it's cool, right? Well, the least terrible time I've had here. Oh, Zach. The least terrible time I've had here. Sepulangnya dari sana, ternyata hal itu diketahui oleh ayahnya Oh, Zach. dan memperingatkan lagi kepada Jack untuk jangan mendekati keluarganya atau hal yang teramat buruk akan terjadi. Saat malam tiba, ketika Jack sedang belajar, ia mendengar suara Hannah yang sedang dimarahi ayahnya dan terdengar seperti ada barang yang dihantamkan kemudian pecah. Juga ditambah dengan suara teriakan. Hal itu membuat Jack panik dan segera berlari ke rumah Hannah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di depan pintu, ia malah dihadapkan dengan ayah Hannah yang malah langsung menyuruh pergi dan membanting pintu lalu menutupnya. Jack yang masih merasa khawatir dengan Hannah langsung kembali ke rumah Hannah dan menelpon polisi melaporkan dengan alasan gangguan lingkungan. Tidak lama kemudian, polisi pun mendatangi rumah Stein, menanyakan keributan yang terjadi. Dan dengan santainya, Stein menjawab kalau itu adalah suara dari televisi. Polisi pun percaya dengan ucapan Stein, karena Stein mampu memberikan bukti yang sangat nyata. Setelah itu, polisi pun pergi meninggalkan rumah Stein. Merasa kurang puas, Jack yang masih merasa khawatir dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Hannah, segera mengajak temannya mencoba untuk masuk ke rumah Hannah dan menyusuri ruang demi ruang. Hingga Jack dan temannya sampai pada sebuah rak buku yang sangat besar. Dan karena rasa penasarannya yang cukup tinggi, dia melihat buku tersebut satu persatu kemudian membukanya. Nah, disinilah keseruannya mulai terjadi. Ketika buku itu dibuka, tiba-tiba muncul monster-monster aneh yang sesuai dengan isi buku tersebut. Mulai dari monster monyet, laba-laba raksasa, hingga kurcaci. Siapa sangka ternyata monster-monster tersebut bertingkah sangat liar dan merusak. Tidak hanya melukai para manusia, namun monster tersebut juga merusak bangunan dan sarana-prasarana kita. Zack, Hannah, dan temannya harus mengembalikan monster-monster tersebut kembali ke dalam buku sebelum keadaannya semakin parah. Setelah itu, Hannah, Zack, dan temannya itu langsung mengejar salah satu monster, yaitu monyet besar, ke sebuah bangunan dan berniat memasukkannya kembali ke dalam buku. Monster monyet pun langsung menyerang mereka, dan buku yang dipegang Hannah terlempar. Saat si monyet mencoba mengambil buku, Jack berhasil membuatnya jatuh dan mereka berlari dan bersembunyi. Tidak butuh waktu lama, mereka pun ketahuan.
Monyet langsung menyerang, untungnya tidak kena. Hana dan Jack pun segera lari dan menghindar. Namun, saat mereka diserang habis-habisan dan hampir tertangkap, tiba-tiba badan monyet tersebut seperti tersedot sesuatu. Dan benar saja, ternyata itu adalah ayahnya Hana, yaitu Stan, yang membuka buku untuk memasukkan monyet kembali. Ayah Hana yang mengetahui kalau bukunya telah dibuka dan banyak monster yang keluar, merasa sangat marah dan kesal. Tapi ya mau gimana lagi ya, nasi sudah menjadi bubur. Tinggal kasih kerupuk dan kecap biar tambah nikmat. Hahaha. Sesampainya di rumah, Stan memarahi mereka bertiga, sekaligus menjelaskan apa yang terjadi. Saat Stan memasuki ruang buku, ia dibuat kaget dengan adanya buku yang terbuka lagi. Seketika, Stan menjadi pucat dan cemas setelah tahu kalau yang keluar dari buku itu adalah Slappy, sesosok boneka jahat dan cerdas. Stan berusaha mengambil buku yang terbuka di lantai untuk memasukkan Slappy kembali. Namun, hal itu diketahui Slappy. Dan dengan mudahnya Slappy mengambil buku itu dan membakarnya karena ia tidak mau masuk kembali ke dalam buku. Slappy yang marah pergi dengan membawa semua buku dan membukanya di sembarang tempat untuk membuat kekacauan. Kemudian membakar buku yang sudah dibuka supaya semua monster-monster yang keluar tidak kembali lagi ke dalam buku. Saat Stan, Hana, Jack, dan temannya hendak mengejar Slappy, tiba-tiba pintu rumahnya terkunci dari luar. Dan di sana sudah ada boneka kurcaci yang menyambut mereka. Para boneka kurcaci itu langsung mulai berdatangan satu persatu dan berkumpul, lalu bersiap menyerang mereka. Mereka semua bertarung dengan para boneka kurcaci. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah ternyata boneka kurcaci itu tidak bisa dihancurkan. Setiap kali mereka dihancurkan, mereka kembali ke wujudnya yang semula. Dan mereka hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Di sisi lain tampak seluruh kota yang hampir hancur porak-poranda oleh para monster yang keluar dari buku tersebut. Stan yang melihat keadaan ini merasa sangat marah kepada Hana, Jack, dan temannya. Asal-asalan membuka buku tanpa tahu apa yang akan terjadi. Stan yang merasa bingung bagaimana cara untuk mengembalikan monster-monster tersebut karena semua buku yang untuk membuat monster itu kembali sudah dibakar oleh si Slappy. Zack pun memberikan sebuah ide atau pendapatnya. Jika semua monster itu keluar dari buku yang dia tulis, berarti kau bisa menghisap kembali dengan tulisanmu. Stan pun menjawab hal itu tidak bisa. Tahukah kau berapa buku yang aku buat nanti untuk mengembalikan mereka? Semua tanganku bisa mati rasa. Hanya ada satu cerita untuk menangkap mereka semua, sambung Jack. Tetapi ternyata ada satu masalah, bahwasanya cerita itu harus dibuat menggunakan mesin ketik punya dia, yaitu mesin ketik Smith Corona. Corona sudah seperti virus yang saat ini sedang mewabah ya guys. Jadi sebenarnya yang bisa membuat semua monster itu hidup bukan dari kertas atau sistemnya itu sendiri, melainkan karena mesin ketiknya yang khusus dan sangat istimewa. Mereka pun segera bergegas menuju tempat mesin ketik itu berada. Namun, di tengah jalan mereka dihadang monster belalang raksasa, hingga mobil mereka pun terbalik. Mereka pun bersembunyi di sebuah supermarket, tapi sayangnya itu bukanlah tempat yang aman, karena ternyata di sana ada manusia serigala yang sedang mencari makanan. Sekali lagi mereka hanya bisa sembunyi dan berlari menghindar. Saat mereka terpojok dan hampir tertangkap, untungnya ada sebuah mobil yang menabrak si manusia serigala itu. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan yang menghadangnya kali ini adalah zombie. Oke guys, jadi banyak sekali monster yang keluar ya. Mulai dari monyet raksasa, siluman belalang, dan kali ini zombie. Mereka pun hampir tertangkap, tapi untungnya Dewi Fortuna masih berpihak kepada mereka dan berhasil melarikan diri lagi. Jadi lagi dan lagi mereka itu hanya bisa melarikan diri. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam gedung tempat penyimpanan mesin ketik. Alhasil mereka pun berhasil mendapatkan mesin ketik itu.
Di sisi lain, para monster pun semua berkumpul di bawah kepemimpinan Slappy, bersiap untuk menyerang mereka, dan disinilah puncak peperangan terjadi. Semua monster mendatangi gedung tempat mesin ketik itu dan menghancurkan setiap apa yang ada di hadapannya. Stein pun bergegas membuat cerita yang akan mengakhiri atau membuat semua monster yang keluar dari buku kembali ke dalam buku. Jadi, kalau kita dari tanah kembali ke tanah, kalau mereka dari buku kembali ke buku. Namun hal itu tidaklah mudah karena ada Slappy yang berusaha menggagalkan usaha Stein. Mereka pun hanya bisa berlari dan sembunyi, kemudian bertahan sambil mengerjakan pembuatan buku cerita tersebut. Stein pun akhirnya tertangkap Slappy. Tapi Slappy pun sadar akan satu hal, bahwasanya mesin ketiknya itu tidak ada di tangan Stein, melainkan ada di tangan Zack. Dan dialah yang meneruskan penyelesaian pembuatan buku ceritanya. Dihadapkan dengan keadaan yang sangat krusial, Zack panik, namun dia tetap berusaha menyelesaikan tulisannya. Dengan susah payah, akhirnya buku pun selesai dibuat. Namun, ada satu hal yang membuat Zack bingung. Ternyata si Hana adalah hasil dari tulisan si Stein. Jadi si Hana itu bukan anak kandungnya. Dan jika buku itu dibuka, berarti Hana juga akan ikut menghilang. Di sini Jack pun merasa bingung karena dia nggak mau kehilangan si Hana. Namun setelah mengetahui hal itu, Hana tetap membuka bukunya dan membuat semua monster kembali ke dalam buku termasuk si Hana. Sedih banget ya, si Jack harus kehilangan Hana. Namun ia berusaha untuk tetap tegar. Dan di akhir cerita, si Stan membuat lagi buku untuk mengembalikan si Hana. Dan si Jack pun senang mengetahui gadis yang ia cintai kembali lagi. Namun di sisi lain, tiba-tiba mesin ketik itu menulis sendiri. Tulisannya adalah pembalasan anak tak kasat mata. Jadi Mimin rasa si anak tak kasat mata ini kelewat ya guys, jadi gak ikut masuk ke dalam buku. Dan suara pun terdengar, kau melupakanku. Kemudian Stan berteriak kaget, cerita pun berakhir. Jadi gimana teman-teman? Cukup menyenangkan bukan? Seru ya filmnya? Jika teman-teman suka dengan reviewnya, jangan lupa bantu support channel ini supaya terus berkembang lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video terbaru dari channel ini. Oh ya lupa, judulnya adalah Ghost Bump ya. Segitu aja review kali ini. Jika teman-teman ingin Mimin mereview film tertentu, silahkan komen di kolom komentar. Oke, segitu aja. See you and bye-bye.